Terus mie-nya udah kayak ada bumbunya gitu guys. Sekarang kita cobain. Halo guys, welcome back to Anda Respontan YouTube channel dalam episode Maniac Mie. Pada episode Maniac Mie kali ini kita bakal nyobain mie cup pertama di dunia. Bahkan merek ini adalah yang pertama di dunia menciptakan yang namanya mie instan. Adapun mie instan sendiri itu diciptakan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Momofuku Ando ini mendirikan perusahaan yang namanya Nissin untuk memproduksi mie instan pertama. Jadi waktu itu ceritanya Momofuku ini menciptakan mie instan, bagaimana cara membuat ramen menjadi simple dengan cara menggorengnya terlebih dahulu. Jadi mie instan itu sebenarnya udah matang guys, udah digoreng sebelumnya. Nah, pada tahun 1971, Nissin, perusahaan yang didirikan oleh Momofuku Ando ini menciptakan mie dengan merek Cup Noodles. Dan ini adalah Cup Noodles atau mie cup pertama yang ada di dunia. Dan sekarang kita bakal cobain guys. Dan hari ini Cup Noodle ini sudah masuk ke Indonesia secara resmi dan kalian bisa beli di semua supermarket yang ada. Harganya sendiri bervariasi dimulai dari harga 6.800 sampai dengan 7.000 sekian. Tergantung tempat di mana kalian membelinya. Dan hari ini kita bakal nyobain. Kebetulan masuk dengan dua cita rasa. Yang pertama adalah cup noodles dengan rasa daging, kemudian cup noodles dengan rasa ayam. Harganya setahu gue sama ya, 6.800 sampai dengan 7.000 sekian. Dan beratnya sendiri untuk rasa ayam ini beratnya itu 67 gram. Dan untuk varian rasa daging sapi atau beef itu beratnya itu 66 gram. Jadi si ayam ini lebih berat 1 gram. Kira-kira bagaimana rasanya? Yuk, langsung kita unboxing dan cobain sekarang juga. Oke guys, sekarang kita bakal unboxing kira-kira dalam cup noodles Nissin rasa sapi. Dalamnya ada apa aja ya? Kita coba cek. Jadi dalamnya itu ada sendoknya. Terus mie-nya udah kayak ada bumbunya gitu guys. Ada bumbunya. Terus ada kayak sayur-sayuran gitu. Dan dia penuh banget ya. Jadi bedanya mereka ini nggak pakai plastik sama sekali guys. Baik untuk bumbunya dan juga untuk sayuran-sayuran keringnya. Oke, sekarang kita cek yang rasa ayam. Kira-kira sama nggak ya? Sekarang kita cobain yang rasa ayamnya. Wah, sama guys. Jadi langsung isinya itu sendok. Dan di dalam itu bumbu sama sayuran keringnya udah di dalam. Dan ini lebih terang warnanya. So langsung aja kita sekarang masak pakai air panas dan kita cobain. Yuk. Oke guys, sekarang cup noodle-nya udah jadi ya. Dan saatnya kita cobain. Nah, gue pengen nyobain yang rasa ayam dulu ya. Kayak gini rasa ayam. Penampakannya itu dia untuk bumbunya, dia itu lebih apa namanya? Lebih ke arah putih ke kuningan. Sekarang gue pengen nyobain mie-nya dulu. Kira-kira ada bedanya nggak ya sama mie cup buatan Indonesia? Kayak gini penampakannya guys. So pertama untuk kalian dulu. Iya. Sekarang kita cobain. Untuk mie-nya sendiri itu kenyal dan pulen dan tipis. Kayaknya yang punya Nissin ini lebih tipis dibanding dengan punya kita Indonesia. Kayak produksi mie sedap
atau Indomie ya, kayak pop mie ya. Jadi ini kayaknya lebih tipis sedikit. Untuk rasa itu lebih ke umami, lebih ke gurih aja. Jadi tidak ini ya, nggak ngerempah. Kalau misalnya mie kita, mie lokal itu selain dia memang gurih atau umami, ada sensasi rempah yang kuat. Kalau ini enggak, jadi lebih ke umami, lebih ke bener-bener kaldu ayam. Kan memang merek sendiri itu rasa kaldu ayam. Jadi bener-bener kayak kaldu ayam, gurih atau umami dan asin. Udah, itu aja. Jadi tidak ada sensasi bahwa mie ini dikasih rempah seperti kita orang Indonesia yang suka rempah-rempah gitu. Di sini nggak ada. Jadi bener-bener murni rasa kaldu ayam. Dan untuk serpihan daging ayamnya sendiri juga dikit banget. Lebih berani punya kita lokal. Kalau yang punya kita lokal kan serpihannya lumayan banyak gitu ya, apalagi kayak mie sedap itu kayak serpihan-serpihan daging ayamnya itu lumayan banyak. Kalau ini enggak. Tapi sekali dapat tekstur ayamnya itu benar-benar berasa. Memang dia dikit ya, kayak serpihan-serpihannya itu dikit. Tapi kalau dimakan gitu ya, kebetulan lagi dapat serpihannya kayak ini. Real daging. Jadi bukan kayak tepung, bukan kayak gitu. Nah, sekarang gue pengen nyobain kuahnya, kira-kira gimana rasanya. Dan untuk penampakan kuahnya itu bener-bener putih ke arah kekuningan. Sekarang kita nyobain kuahnya. Wow. Creamy ke arah ngaldu sama umami banget. Ya, serpihan ayamnya bener-bener dikit, tapi sekali kena itu bener-bener kayak berasa real meat atau daging ayam beneran. Gue minum dulu. Sekarang kita nyobain yang meat atau rasa daging sapi. Kalau mie-nya sama lah ya, mie-nya sama-sama nisin. Oh iya, tadi gue penasaran, soalnya dikasih yang warna kuning-kuning gitu kan ya. Ini rasa kuning-kuningnya, dan yang kuning-kuning ini baik di ayam maupun yang di meat itu ada. Gue penasaran, emang rasa kuning, yang kuning-kuningnya apaan sih? Mungkin telur kali. Tapi rasanya yang kayak tepung, kayak gitu. Tapi ada gurih-gurihnya sih. Nah, sekarang gue pengen nyobain mie-nya dulu. Kayak gini mie-nya. Soal pertama buat kalian? Ya. Rasanya tetap asin ya. Jadi kayak rasa bumbu-bumbu yang ada di kita di Indonesia itu kalian nggak akan temukan di sini. Jadi kalau memang dibilang kaldu ayam kayak tadi, ya udah kaldu ayam aja. Walaupun tadi ada serpihan-serpihan sayur gitu. Tapi kalau soal rasa, rasanya itu nggak rame. Jadi umami, ngaldu, udah itu aja. Minyak kayaknya lebih kecil dibanding dengan mie yang lain. Atau mie lokal kita maksud gua. Sekali lagi kayak gini. Secara rasa dia tetap kaldu gitu ya, kaldu daging. Cuma yang ini ada sensasi kecap asin. Jadi kalau misalnya kita suka makan ramen, kuahnya itu mirip sama yang ini. Bukan ramen, satu lagi apa namanya?
udon kali ya. Jadi mungkin kayak kuahnya udon kalau yang ini. Jadi dia agak gelap gitu kuahnya, sama ada rasa sensasi kecap asin. Nah, gue pengen cobain sekali kuahnya. Jadi gelap, bening, bukan bening sih, memang agak gelap. Jadi kalau misalnya kalau dihirup kuahnya, ada sensasi rasa kecap asin dan kecap manis. Tapi ini lebih otentik sih menurut gue. Jadi kalau misalnya kalau dihirup kayak, ya ini kayak sensasi rasa Jepang ya kayak gini. Jadi mereka itu yang gue coba sih ya, gue nggak tahu. Karena memang referensi gue tentang makanan Jepang juga terbatas. Tapi buat gue yang gue coba, yang kuah sapi ini lebih berasa Jepangnya, ya. Dan memang sekali lagi tidak rame rasanya, bener-bener umami, gurihnya itu gurih-gurih kaldu. Udah itu aja. Tapi minyak oke sih. Sekarang mau nyobain dagingnya, beefnya. Dikit banget. Gua nyaris nggak bisa bedain. Ya udahlah ya, namanya daging kering tambahan gitu ya. Jadi dan juga nggak terlalu banyak juga sih. Untuk secara rasa, Nissin Cup Noodle rasa beef ini, buat gue dia lebih strong. Kenapa? Karena ada sensasi rasa kecap. Jadi rasanya itu lebih rich dibanding dengan ayam ini. Walaupun sama-sama keduanya ini menurut gue itu rasa rempahan itu nggak ada sama sekali. Jadi buat kalian yang suka kayak rempah-rempah gitu kan ya, kalian nyoba ini pasti kayak nyari sesuatu. Tapi buat kalian yang suka makanan yang kayak memang light, nggak terlalu strong, mungkin ini bakal rekomendasi buat kalian. Tapi buat gue keduanya tetap enak, apalagi memang harganya itu nggak terlalu jauh dengan mie cup punya kita mungkin berapa? 5.000 kali ya. Kalau ini 6.800 sampai dengan 7.000 sekian. Jadi buat saya, apakah worth it? Ya worth it. Apakah enak? Tetap enak. Mungkin menjadi referensi yang lain, ya kan? Indonesia kan strong rasanya, mungkin yang light ini bakal cocok buat kalian. Tapi kalau misalnya disuruh milih di antara kedua ini, gue lebih prefer yang ini sih, yang rasa meat, rasa daging. Kenapa? Balik lagi, tadi karena rasa meat ini atau rasa daging ini kuahnya atau rasa secara keseluruhan itu lebih strong dibanding dengan rasa ayam. So, itu dia guys buat Maniac Mie episode kali ini, dimana kali ini kita nyobain cup noodle pertama yang diciptakan di dunia dan enak. Thank you for watching, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang. Sampai ketemu di Maniac Mie episode berikutnya. Dadah!